The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Seperti yang kita tahu, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga panduan hidup bangsa Indonesia yang terus berkembang mengikuti perjalanan sejarah kita. Masa Republik Indonesia Serikat, RIS 1949-1950. Teman-teman, setelah Indonesia merdeka, ternyata kita sempat mengalami perubahan bentuk negara. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi bentuk negara kita berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di masa ini, dasar negara yang digunakan adalah Konstitusi RIS. Dan menariknya, Pancasila tidak disebut secara langsung di dalamnya. Meski begitu, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi semangat utama rakyat Indonesia. Para pemimpin bangsa waktu itu tetap berpegang pada semangat persatuan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Masa demokrasi terpimpin 1959-1965. Pada masa ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Beliau mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya menyatakan Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Artinya, Pancasila kembali diakui secara resmi sebagai dasar negara. Sayangnya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila kurang seimbang. Masa demokrasi terpimpin cenderung didominasi oleh kekuasaan presiden dan munculnya berbagai ideologi seperti nasionalisme ekstrem dan komunisme. Akibatnya, semangat musyawarah, demokrasi, dan keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi dalam Pancasila tidak berjalan sepenuhnya. Masa Orde Baru 1966-1998. Selanjutnya, kita masuk ke masa Orde Baru yang dimulai setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Presiden Soeharto ke tampuk kekuasaan. Di masa ini, Pancasila dijadikan ideologi tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah menjalankan program P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintahan. Tujuannya bagus, yaitu agar semua warga negara memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan Pancasila sering bersifat formal dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Jadi, walau Pancasila sering disebut-sebut, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan keterbukaan yang sebenarnya diinginkan rakyat. 4. Masa Reformasi 1998 sekarang. Nah, setelah berakhirnya Orde Baru, muncullah masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Di masa ini, rakyat menuntut perubahan besar dalam pemerintahan agar lebih demokratis, adil, dan transparan. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tapi kali ini penerapannya lebih ditekankan pada nilai-nilai nyata dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat mulai berusaha mengembalikan makna Pancasila sebagai pedoman moral dan etika bangsa, bukan hanya slogan. Pendidikan Pancasila kembali diperkuat di sekolah-sekolah, dan berbagai gerakan sosial mulai menanamkan nilai gotong royong, toleransi, serta keadilan sosial. Masa reformasi mengajarkan kita bahwa Pancasila tetap relevan di setiap zaman, asalkan kita mau mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari.